warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nurul Azmi dari PMM 1 semester 6. Baiklah, saya akan membahas tentang outline proposal yang berjudul ialah upaya meningkatkan motivasi belajar matematika siswa kelas 7 SMP swasta Islam Terpadu Nurul Azizi melalui pelaksanaan tim teaching. Adapun anggota kelompok 1 ialah yang pertama Dina Zafira, yang kedua Elmi Sepriani, yang ketiga Khairunnisa Wasitorus, yang keempat saya sendiri Nurul Azmi, dan yang terakhir ialah Sri Wahyuni Dalimunte. Baiklah, saya akan membahas garis besar isi proposal kami, yakni sebagai berikut. Bab 1 pendahuluan, yaitu pengantar sebelum jauh mengkaji dan membahas apa yang menjadi substansi penelitian ini. Adapun latar belakang masalah dalam proposal ini ialah strategi kooperatif dilakukan untuk lebih mengaktifkan siswa untuk meningkatkan motivasi dan disiplin siswa dalam mengikuti pembelajaran. Dengan learning together motivasi dan team teaching dalam pengontrolan siswa dalam proses pembelajaran matematika. Setelah adanya latar belakang, maka muncullah identifikasi masalah, yaitu yang dibuat setelah terbuatnya latar belakang masalah. Yang kemudian terdapat pembatasan masalah, yaitu dibatasi pada tindakan untuk meningkatkan adanya motivasi melalui pelaksanaan tim teaching, dan dinyatakan dengan membuat rumusan masalah yang akan dikaji dalam penelitian. Kemudian adapun tujuan penelitian yang dikemukakan oleh penulis untuk meningkatkan kualitas pembelajaran matematika dan manfaat penelitian yang dihasilkan bagi siswa, guru, dan lain-lain. Yang kemudian adalah bab 2. Bab 2 yaitu kajian teori. Kajian teori merupakan dasar dalam permasalahan penelitian serta teori-teori yang diambil oleh penulis. Adapun efektivitas program pembelajaran dengan sistem team teaching tergantung pada kinerja guru yang terlibat dalam team teaching. Dan selanjutnya yaitu bab 3. Bab 3 ialah metode penelitian. Ya, metode penelitian ialah seluruh aspek pengumpulan data dan cara penelitian. Jenis penelitian yang dilakukan dalam penelitian yaitu penelitian tindakan kelas. Setting penelitian yaitu siswa SMP swasta Islam Terpadu Nurul Azizi yang berjumlah 34 siswa yang dilaksanakan pada pembelajaran pada tahun pembelajaran 2019 atau 2020. Rancangan penelitian terdapat 3 siklus, yaitu perencanaan, pelaksanaan, dan refleksi. Perangkat pembelajaran dan instrumen penelitian dengan RPP, catatan lapangan, lembar observasi kegiatan pembelajaran, dan angket motivasi belajar. Teknik pengumpulan data yaitu observasi, catatan lapangan, dan angket. Kemudian teknis analisis data yang diperoleh dianalisis untuk mengetahui pelaksanaan dan hambatan-hambatan yang terjadi selama pembelajaran, serta indikator keberhasilan yang sudah dicapai oleh siswa. Mungkin inilah pembukaan dari saya. Terima kasih. Terima kasih Nurul Azmi atas paparannya. Selanjutnya saya Dina Zafira akan melanjutkan pembahasan mengenai bab 1. Yang pertama mengenai latar belakang mengapa kami mengambil masalah ini. Kita ketahui bahwa motivasi adalah segala hal yang mendorong kita untuk melakukan sesuatu. Dan motivasi ini erat kaitannya dengan siswa, karena semakin tingginya motivasi yang ia miliki, maka semakin baik pula prestasi belajarnya. Setidaknya inilah yang telah dibuktikan oleh Sugianto dalam artikel ilmiahnya yang berjudul Pentingnya Motivasi Berprestasi dalam Mencapai Keberhasilan Akademik Siswa. Namun sayangnya, cukup sulit untuk meningkatkan prestasi atau motivasi siswa ini. Mengingat kemauan siswa sangat penting dalam hal meningkatkan motivasi belajar siswa. Apalagi di pelajaran matematika yang sudah sangat terkenal menjadi momok bagi siswa. Jadi menurut kami, pelajaran matematika ini seharusnya diberikan perhatian lebih oleh guru dalam mengajar. Namun, guru kini terikat dengan jam mengajar 24 jam per minggu demi pemenuhan
syarat untuk mendapatkan sertifikasi berdasarkan PP nomor 16 tahun 2007. Tentunya hal ini sedikit banyaknya akan mempengaruhi profesionalisme guru itu sendiri. Sehingga guru hanya mengejar kuantitas bukan kualitas mengajar. Perlakuan terhadap siswa secara individual diharapkan menjadi solusi yang baik dalam mengembangkan pemahaman matematika siswa. Untuk itu diperlukan guru yang lebih dari satu dalam kelas agar dapat menjangkau banyak siswa dan mengetahui perkembangan pembelajaran secara lebih intens atau dikenal dengan istilah team teaching. Oleh karena beberapa masalah di atas, kami tertarik untuk mengkaji permasalahan ini dengan judul Upaya Meningkatkan Motivasi Belajar Matematika Siswa Kelas 8 SMP Swasta Islam Terpadu Nurul Azizi melalui pelaksanaan team teaching. Selanjutnya kita akan membahas mengenai identifikasi masalah dari makalah yang kami sajikan. Identifikasi masalahnya yang pertama adalah adanya perbedaan cara berpikir dalam belajar matematika yang dimiliki oleh siswa sehingga membutuhkan perhatian tertentu dari guru. Kemudian yang kedua, motivasi belajar matematika siswa itu masih rendah. Dan yang ketiga, pemenuhan kuota mengajar 24 jam dalam satu minggunya oleh guru bersertifikasi masih sangat sulit dilaksanakan. Pembahasan masalah yang kami berikan di sini adalah kami berfokus pada tindakan untuk meningkatkan motivasi belajar matematika siswa kelas 8 melalui pelaksanaan team teaching di SMP Swasta Islam Terpadu Nurul Azizi. Rumusan masalahnya adalah yang pertama, bagaimana pembelajaran team teaching yang dapat meningkatkan motivasi belajar matematika siswa? Kemudian, bagaimana peningkatan motivasi belajar matematika siswa kelas 8 SMP Swasta Islam Terpadu Nurul Azizi setelah dilaksanakannya proses team teaching ini? Tujuan penelitiannya adalah untuk meningkatkan motivasi belajar matematika siswa serta untuk mendeskripsikan bagaimana peningkatan motivasi belajar setelah pengaplikasian team teaching. Manfaat yang didapat dari penelitian ini kami harapkan adalah yang pertama, terdapat perkembangan ilmu secara umum, di mana metode pembelajaran ini dapat meningkatkan kualitas pembelajaran. Kemudian, secara praktisnya bagi siswa dapat memiliki motivasi tinggi dalam belajar matematika, dan bagi guru dapat meningkatkan profesionalismenya dan memperbaiki aktivitas belajar dari siswa yang terkesan monoton. Dan yang ketiga, manfaat bagi guru adalah menciptakan suasana pembelajaran yang kondusif menuju proses belajar mengajar yang bermutu. Sedangkan bagi sekolah, diharapkan penelitian ini dapat meningkatkan perolehan prestasi belajar mata pelajaran sehingga lebih produktif pada tingkat SMA menuju sekolah yang bermutu dan berkualitas. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan kajian pustaka yaitu bab 2. Yang pertama, bagian pembelajaran matematika. Pembelajaran matematika itu dapat diartikan sebagai suatu rangkaian kegiatan yang melibatkan guru dan siswa, di mana kegiatan guru ini ditujukan kepada siswa dalam menyampaikan pengetahuan dan keterampilan serta membimbing dan melatih siswa agar belajar tentang matematika. Nah, selanjutnya motivasi belajar. Pertama, apa itu hakikat motivasi belajar? Motivasi itu berasal dari bahasa Inggris yaitu motivation. Nah, ketika diartikan artinya adalah dorongan. Nah, dapat disimpulkan bahwasanya motivasi itu adalah serangkaian usaha untuk menyediakan kondisi-kondisi tertentu sehingga seseorang itu mau dan ingin melakukan sesuatu, dan bila ia tidak suka maka akan berusaha untuk meniadakan atau mengelakkan perasaan tidak suka itu. Nah, selanjutnya motivasi belajar itu dibagi dua, yaitu motivasi intrinsik dan ekstrinsik. Ini menurut Umar Hamalik. Motivasi intrinsik adalah motivasi yang tercakup dalam situasi belajar yang bersumber dari kebutuhan dan tujuan-tujuan siswa itu sendiri. Nah, motivasi intrinsik ini berasal dari dalam diri seseorang itu, misalnya keinginannya untuk berhasil, keinginannya untuk memperoleh pengetahuan, keinginannya untuk terampil, serta keinginannya untuk mengembangkan pengetahuan yang dimilikinya. Nah, selanjutnya motivasi ekstrinsik. Motivasi ini berasal dari luar atau timbul dari pengaruh luar. Misalnya itu keinginan memperoleh penghargaan.
Nah, selanjutnya, apa itu fungsi motivasi belajar? Fungsi motivasi belajar ini sendiri ada 3 menurut Umar Hamalik. Yang pertama itu mendorong timbulnya kelakuan atau perbuatan, karena tanpa motivasi tidak akan timbul suatu perbuatan seperti belajar. Selanjutnya, sebagai pengarah. Apa maksudnya pengarah? Yaitu mengarahkan perbuatan kepada pencapaian tujuan yang diinginkan. Selanjutnya sebagai penggerak. Di mana ya di sini penggerak berarti berfungsi sebagai mesin mobil. Besar kecilnya motivasi itu akan menentukan cepat atau lambatnya suatu pekerjaan. Makin besar motivasi, maka pekerjaan semakin cepat selesai, atau semakin kecil motivasi maka akan lambat seseorang itu untuk mencapai tujuannya. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang selanjutnya itu ciri-ciri motivasi belajar. Nah, menurut Utami Munandar, ciri-ciri motivasi belajar ini yang pertama itu tekun menghadapi tugas, ulet dalam menghadapi kesulitan, mempunyai dorongan untuk berprestasi, mempunyai keinginan mendalam lebih jauh materi yang dipelajari, berusaha untuk berprestasi sebaik mungkin, menunjukkan minat terhadap bermacam-macam masalah, senang, rajin, penuh semangat, dan tidak cepat bosan dengan tugas-tugas yang rutin. Nah, dapat bertanggung jawab atau dapat mempertanggungjawabkan pendapat-pendapatnya, mengejar tujuan jangka panjang, senang mencari soal dan memecahkannya. Nah, dengan demikian, motivasi ini pastinya penting bagi siswa untuk mendorong siswa itu lebih semangat belajar. Nah, selanjutnya, pembelajaran kooperatif. Apa itu pembelajaran kooperatif? Pembelajaran ini mencakup suatu kelompok kecil siswa yang belajar menjadi sebuah tim untuk menyelesaikan suatu masalah, tugas, dan untuk mencapai tujuan bersama. Nah, pembelajaran kooperatif ini menekankan pada kehadiran teman sebaya yang berinteraksi antar sesamanya sebagai suatu tim dalam menyelesaikan atau membahas suatu masalah. Nah, ada beberapa metode pembelajaran ini. Yang pertama itu Student Teams Achievement Division, yaitu STAD, di mana STAD ini adalah metode pembelajaran untuk mengelompokkan kemampuan campur yang melibatkan pengakuan tim dan tanggung jawab kelompok untuk pembelajaran individu anggota. Nah, selanjutnya TGT. Apa itu TGT? TGT ini singkatan dari Team Games Tournament, di mana hampir sama dengan STAD, tapi di TGT tidak digunakan kuis atau silang tanya, melainkan menggunakan turnamen. Nah, selanjutnya TGT ini terdiri dari 4 langkah. 4 langkah yang dilakukan, yang pertama identifikasi masalah, pembahasan masalah dalam kelompok, presentasi hasil bahasan kelompok atau turnamen, dan penguatan guru. Nah, yang ketiga yaitu jigsaw. Nah, jigsaw ini sendiri menurut Robert, teknik mengajar jigsaw ini dikembangkan oleh Aronson, di mana sebagai metode pembelajaran kooperatif, di mana pada pembelajaran ini tekniknya serupa dengan pertukaran kelompok dengan kelompok, namun ada satu perbedaan penting, yakni tiap siswa mengajarkan sesuatu. Nah, ini merupakan alternatif menarik bila ada materi belajar yang bisa disegmentasikan atau dibagi-bagi, dan bila bagian-bagiannya harus diajarkan secara berurutan. Nah, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Elmi Sepriani. Saya akan melanjutkan penjelasan pada bab 2, yaitu pada bagian pembelajaran kooperatif, pada poin penelitian kelompok atau group investigation. Group investigation adalah kelompok yang dibentuk oleh siswa itu sendiri dengan beranggotakan 2-6 orang. Tiap kelompok bebas memilih subtopik atau materi yang akan diajarkan, kemudian membuat atau menghasilkan laporan kelompok. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang belajar bersama atau learning together. Metode ini melibatkan siswa yang bekerja dalam kelompok-kelompok beranggotakan 4 atau 5 orang berbeda untuk menangani tugas tertentu. Selanjutnya kita akan membahas tentang team teaching. Team teaching adalah pembelajaran satu mata pelajaran kepada sekelompok siswa dalam satu kelas oleh 2 orang guru atau lebih, bersama, bekerja sama, berkolaborasi antara guru siswa dalam waktu pertemuan yang sama. Team teaching juga dikenal dengan istilah mengajar dalam satu tim lebih dari 1 orang, pengajaran beregu atau collaborative teaching.
Adapun tujuan pelaksanaan metode pembelajaran tim teaching adalah untuk mengefektifkan proses belajar mengajar. Selanjutnya yaitu model-model tim teaching. Tim teaching itu yang pertama modelnya yaitu supported instruction, yang kedua parallel instruction, yang ketiga differentiated split class, yang keempat monitoring teacher. Adapun tahapan-tahapan pada tim teaching yaitu ada 3. Yang pertama itu perencanaan pembelajaran, yang kedua pelaksanaan pembelajaran, yang ketiga tahap evaluasi. Dalam perencanaan pembelajaran terdiri dari perencanaan pembelajaran disusun bersama, metode pembelajaran ditetapkan bersama, partner tim teaching memahami materi dan isi pembelajaran, pembagian peran dan tanggung jawab secara jelas. Yang kedua tadi adalah pelaksanaan pembelajaran. Adapun hal-hal yang harus diperhatikan dalam pelaksanaan tim teaching dalam pelaksanaan pembelajaran yaitu harus ada program pelajaran yang disusun bersama oleh tim tersebut, membagi tugas tiap topik kepada guru tersebut, harus dicegah jangan sampai terjadi jam bebas akibat ketidakhadiran seorang guru anggota tim. Pada tahap evaluasi, yang perlu dievaluasi itu adalah evaluasi guru dan evaluasi siswa. Selanjutnya kita beralih ke dalam kerangka berpikir. Proses belajar merupakan inti dari proses pendidikan. Berhasil atau tidaknya suatu proses tujuan pembelajaran tergantung dari proses yang dialami oleh peserta didik. Banyak faktor yang mempengaruhi proses belajar yaitu ada guru, siswa, strategi pengajaran, serta fasilitas penunjang lainnya. Salah satu komponen terpenting dalam proses belajar adalah guru, karena guru merupakan motor penggerak dari keseluruhan kegiatan pembelajaran. Perhatian guru dapat meningkatkan keinginan siswa untuk belajar sehingga dapat memperoleh pengetahuan, keterampilan, dan dapat mengembangkan pengetahuan yang dimiliki. Strategi kooperatif dapat memudahkan guru memonitor perilaku dan kemajuan siswa. Selain itu, dalam strategi kooperatif di mana setiap kelompok terdiri dari beberapa orang siswa dengan kemampuan akademis yang heterogen, siswa yang pandai dapat mempengaruhi motivasi belajar siswa yang berkemampuan rendah di kelompoknya. Dengan learning together akan memberikan semangat bagi siswa karena metode ini berwujud kelompok-kelompok yang akan bekerja sama untuk memajukan kelompok dan individu dalam pengetahuan keterampilan. Jadi learning together memotivasi dari dalam dan luar dapat terbentuk bersama dan sesuai dengan strategi yang digunakan yaitu tim teaching yang memungkinkan untuk mengontrol tiap-tiap kelompok siswa dalam proses pembelajaran matematika, sehingga terjadi peningkatan motivasi belajar matematika pada siswa. Adapun hipotesis dari penelitian ini adalah berdasarkan pada kerangka pikir tersebut, maka hipotesis tindakan dalam penelitian ini adalah melalui tim teaching dalam pembelajaran matematika, motivasi belajar matematika siswa dapat meningkat. Sekian dari saya. Berikutnya saya akan menjelaskan pada bagian bab 3 yaitu metode penelitian. Pada bagian A, jenis penelitian. Jenis penelitian ini merupakan penelitian tindakan kelas atau classroom action research yang dilakukan secara kolaboratif dan partisipatif. Bagian B, setting penelitian. Yang pertama, tempat dan waktu pelaksanaan tindakan. Penelitian ini dilaksanakan di SMP Swasta Islam Terpadu Nurul Azizi, Medan tahun ajaran 2019-2020. Yang kedua, subjek penelitian yaitu siswa SMP Swasta Islam Terpadu Nurul Azizi Medan sebanyak 34 siswa. Pada bagian C, rancangan penelitian. Adapun rancangan atau tahapan yang ada dalam penelitian tindakan kelas ini adalah yang pertama perencanaan, yang kedua pelaksanaan dan observasi, dan yang ketiga refleksi, yang terbagi dalam 2 siklus, yaitu rancangan penelitian siklus 1 dan rancangan penelitian siklus 2.
Masuk ke bagian D, perangkat penelitian dan instrumen penelitian. Berikut ini uraian mengenai perangkat dan instrumen penelitian adalah yang pertama RPP, yang kedua catatan lapangan, yang ketiga lembar observasi kegiatan pembelajaran, dan yang keempat angket motivasi belajar. Kemudian pada bagian E, teknik pengumpulan data. Teknik yang digunakan dalam pengumpulan data adalah yang pertama observasi, yang kedua catatan lapangan, yang ketiga angket. Kemudian pada bagian F, teknik analisis data, tahapan-tahapan dalam proses analisis data adalah yang pertama reduksi data, yang kedua penyajian data, dan yang ketiga penarikan kesimpulan. Dan yang terakhir bagian G, indikator keberhasilan. Sebagai tolak ukur keberhasilan penelitian tindakan kelas ini adalah jika hasil belajar peserta didik mencapai kriteria ketuntasan minimal atau KKM, yaitu 70,00 yang telah ditetapkan sekolah dengan ketuntasan klasikal adalah 70% dari jumlah peserta didik yang tuntas. Indikator keberhasilan dalam penelitian ini adalah yang pertama, pelaksanaan pembelajaran matematika sesuai ketentuan, yaitu dengan menggunakan metode team teaching, di mana presentasi rata-rata hasil observasi mencapai lebih besar atau sama dengan 80%. Yang kedua, rata-rata presentasi motivasi belajar matematika siswa secara keseluruhan berada pada kriteria tinggi. Demikianlah penjelasan saya mengenai metode penelitian pada bagian bab 3. Sekian dan terima kasih.